Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kembali seputar perdebatan minggu lalu antara Pendeta Ezra dan Budi Asali melawan Valen dan Dondi Tan. Dondi setan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ada seorang wanita akhirnya bersyahadat. Yang menurut Valen, ibu itu login ke Islam gara-gara melihat debat. Tapi faktanya kecurigaan kita selama ini benar bahwa pensyahadatan itu cuma settingan. Artinya ibu itu udah syahadat sebelumnya, tapi karena tidak ikutin syariat Islam maka dia disyahadatin lagi. Dan yang mengatakan ini adalah dari kalangan Muslim sendiri. Sebelum kita tampilkan, saya tunjukkan sebuah peribahasa yang sepertinya cocok dengan peristiwa ini. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Jadi benar sekali, yang namanya bangkai, jika disembunyikan akan ketahuan juga. Berikut ini adalah pernyataan para polemikus Muslim saat setelah terjadi pensyahadatan. Yang ketika usai perdebatan atau selesai pada waktu diskusi antara praktisi Islam dan praktisi Kristen, maka ada salah satu wanita atau ibu ya yang hijrah ke Islam karena melihat bagaimana diskusi antara pihak Kristen dan Islam, dan akhirnya ibu ini tanpa ada paksaan akhirnya hijrah dari iman dia yang lama masuk ke iman yang baru ya. Dan yang paling penting adalah dari diskusi kemarin. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman. Dari hasil diskusi kemarin, fix ya, seorang wanita yang bernama Liana Rusti itu memutuskan mualaf, teman-teman. Ya, Kak Liana Rusti itu memutuskan untuk menjadi mualaf. Nah, ini yang paling penting. Endingnya, hasilnya kan gitu. Kita nggak perlu banyak bacot, yang paling penting hasilnya. Jadi ada seorang wanita kemarin akhirnya memutuskan mualaf setelah mendengar diskusi itu. Makin mantap. Sebelumnya dia memang sudah kepikiran ingin mualaf, tapi setelah lihat diskusi itu makin mantap lagi. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana mereka sangat bangga dan meyakinkan sekali bahwa ibu itu menjadi mualaf karena menyaksikan debat. Tadi yang bicara adalah Valen dan yang kedua adalah Julius. Tapi anehnya, setelah pensyahadatan itu direspon oleh Pendeta Ezra Soru dan para YouTuber Kristen lainnya. Mendadak semua klaim tadi berubah 180 derajat. Khususnya Julius HMC. Dalam video berikut, justru dia membongkar fakta siapa sebenarnya wanita itu dan bagaimana status keislamannya. Berikut videonya. Liana Rusti itu teman saya. Di sini saya katakan ya, Kak Liana Rusti itu dia sudah Islam tahun lalu. Sudah Islam tahun lalu, tetapi dia tidak menjalankan syariat Islam. Tidak menjalankan, bahkan masih makan ya B2 dan sebagainya. Sehingga dianggap bahwa syahadat sebelumnya itu batal. Karena seorang muslim kalau udah sampai makan B2, nggak pernah sholat, ya itu bukan muslim. Betul tidak? Bukan muslim. Jadi supaya lebih mantap syahadat ulang. Itu yang dibilang. Ya, saya jujur katakan loh. Dia sudah syahadat tahun lalu. Itu syahadat ulang doang. Jadi kalau dibilang itu spontanitas karena setelah menonton debat, ya tidak ya. Saya harus katakan itu tidak setelah nonton debat, enggak. Ya, tidak seperti itu. Jadi dia memang syahadat itu karena untuk mengukuhkan imannya sekali lagi. Di mana tahun lalu dia syahadat tapi dia tidak melakukan apapun. Dia tidak melakukan apapun. Jadi, sangat jelas pernyataan Julius HMC bahwa wanita yang disyahadatkan setelah debat itu sudah pernah syahadat setahun yang lalu. Hal ini sangat berbeda dengan pernyataan Julius pada video sebelumnya. Kali ini dia ngaku bahwa wanita itu bukan bersyahadat karena melihat debat. Tidak salah kecurigaan kita selama ini bahwa pensyahadatan tersebut adalah settingan. Dan pada video berikut ini adalah respon dari pendiri Yayasan Pembina Mualaf setelah melihat pernyataan Pendeta Ezra Soru bahwa wanita itu sudah berjilbab sejak mulai debat. Syahadat ya Bu ya. Baik, ikuti kata-kata saya Bu ya.
Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Nah, ini kan wajahnya kelihatan ini. Ibu Lianawati ini apakah benar-benar mu'alaf waktu itu ataukah ini settingan? Ini kan bisa dilacak. Dan Bapak Budi Asali dan tuduhan-tuduhan Kristen akhirnya nanti bisa terbantahkan. Ini harus ada klarifikasi ya, baik dari pihak Ibu Linawati maupun dari pihak Donditan, untuk klarifikasi apakah benar wanita ini benar-benar mu'alaf di waktu itu juga. Jangan sampai kita dianggap mempermainkan agama ya, apalagi ini sudah mu'alaf, dimu'alafkan lagi, itu dosa besar di hadapan Allah. Kalau hanya dia ternyata sudah mu'alaf, dimu'alafkan lagi karena tidak pernah sholat, katakan, ini contoh ya, itu kan urusan dia. Dia sudah bersumpah masuk Islam, harusnya dia menjalankan syariat. Tidak boleh disyahadatkan ulang, itu tidak boleh. Itu sama saja mempermainkan agama. Kecuali dia murtad ya, murtad masuk gereja, dimu'alafkan, bersyahadat lagi. Kalau sudah bersyahadat, tidak boleh bersyahadat lagi. Tetapi ini tuduhan dari orang-orang Kristen, ini settingan. Nah, ini yang perlu dijawab. Apakah benar ini settingan? Ini pihak penyelenggara ya, karena penyelenggara dari tim Jakarta, kami dari tim Jawa Timur tidak diikutkan waktu itu. Jadi ini biar Pak Dondi dan Ibu Lianawati ini yang harus klarifikasi, membuat statement penjelasan yang sebenar-benarnya siapa ibu ini, supaya bola panas ini tidak menggelinding terus tuduhannya ke yayasan pembina mu'alaf ini berbohong, membuat settingan dan sebagainya. Ini kan berbahaya, menipu umat, apalagi menipu Allah Subhanahu wa taala. Dosanya sangat besar di hadapan Allah. Ya. Kita sudah dengarkan bersama, menurut Ustadz Edi Praitno, apa yang Donditan dan kawan-kawannya lakukan adalah dosa besar di hadapan Allah. Karena mereka telah memualafkan yang sudah mualaf. Dia juga tambahkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah sama dengan mempermainkan agama. Sepertinya Ustadz Edi Praitno sudah mendapat jawaban dari Julius HMC, bahwa wanita itu sudah mualaf, tapi karena tidak jalankan syariah, maka dia disyahadatkan lagi. Kita tidak tahu apa kira-kira tindakan dari Ustadz Edi Praitno selaku pendiri Yayasan Pembina Mu'alaf @Tauhid. Setelah mengetahui bahwa wanita itu ternyata sudah mu'alaf dan dimu'alafkan lagi oleh Donditan, apakah Ustadz Edi Praitno akan memimpin demo atas tindakan mempermainkan agama oleh Donditan dan kawan-kawan? Kita lihat respon dari Ustadz Edi Praitno dan klarifikasi dari Donditan. Dari kejadian ini kita diajarkan pentingnya integritas. Saya ingat apa yang Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan, ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap drama penyembunyian bangkai yang terbongkar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kenama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel, tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama.
Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Sekali lagi nama saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta. Saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi itu semua bohong. Tapi itu semua bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa.